Mata Xiao Yan tampak serius saat dia mempelajari pelindung Tai yang tergantung di langit. Mendengar cara Xie Beiyan memanggil orang ini, sepertinya dia memiliki peringkat yang sama dengan pelindung Wu. Meskipun mereka memiliki peringkat yang sama, Xiao Yan dapat mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk menemukan bahwa kekuatan dasi pelindung ini tampaknya sedikit lebih lemah daripada pelindung Wu. Tentu saja, tidak peduli seberapa lemahnya dia juga seorang elit Do Uzong. Selain itu, dengan banyak taktik aneh, Hall of Souls akan sangat merepotkan untuk mengalahkannya. Hehe, bocah, apa akhirnya kamu merasa takut? Aku mengatakan bahwa sekte racun akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari tangan gerbang 10.000 kalajengking kita hari ini, terlepas dari apa yang terjadi. Xie Shan mengira Xiao yang terguncang oleh metode pelindung Tai ketika dia melihat wajah suram yang terakhir. Dia segera tertawa gelap. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat dia melirik pria yang agak sombong ini. Yang dia lakukan hanyalah tertawa dingin sendiri. Kemarahan yang tidak diketahui di Xie Shan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani memiliki mulut yang keras bahkan pada saat kritis seperti itu. Dia memberi Xiao Yan senyuman buas sebelum segera mengangkat kepalanya dan berbicara dengan hormat, "Tuan Tai, orang ini adalah seseorang dari sekte racun. Keahliannya cukup hebat dan telah membunuh 2 ahli Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Tuan, tolong bantu dan tangkap dia. Tuan Yan Xiao, cepat lari." Para ahli dari sekte racun dengan tergesa-gesa mengingatkan ketika mereka meminta Xie Shan. Orang-orang dari 10.000 gerbang kalajengking benar-benar menjadi semakin tidak berguna. Anda sebenarnya bahkan tidak dapat menghabisi bocah Do Huang bintang 1. Pelindung Tai samar-samar melirik Xiao Yan dari langit dan segera diejek. Wajah Xie Shan berganti-ganti antara hijau dan putih ketika dia mendengar kata-kata pelindung Tai ini. Namun, karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani membalas. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengalihkan amarah ini ke arah Xiao Yan. Matanya dipenuhi dengan keganasan yang sulit untuk digambarkan. Pelindung Tai tidak menambahkan apapun setelah mengeluarkan ejekan. Matanya secara acak menyapu Xiao Yan. Dia menjentikkan jari dan rantai hitam gelap yang bertahan di sekitar tubuhnya segera keluar. Rantai itu berubah menjadi sosok hitam yang melesat di atas langit. Suara dentang rantai itu seperti pedang dewa kematian, mencoba untuk mengambil nyawa. Xiao Yan hanya tertawa dingin ketika rantai berwarna hitam itu tiba-tiba melesat. Cahaya perak membumbung tinggi di seluruh tubuhnya, dan anehnya kembali sesaat kemudian. Banyak bayangan sisa ilusi muncul berulang kali saat dia melakukannya. Ci! Rantai itu bergegas turun tetapi tidak menyerang Xiao Yan. Itu hanya menghasilkan bayangan. Hah! Pelindung Tai mengeluarkan napas terkejut saat serangan rantai itu dihindari oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu mudah. Dia segera tertawa saat dia menjentikkan jarinya. Rantai, yang telah meleset, segera terangkat seperti ular berbisa dan mengejar Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Seluruh tubuh Xiao Yan dibungkus oleh cahaya perak saat ditarik kembali dengan tergesa-gesa. Penguasa berat di tangannya dikembalikan ke cincin penyimpanannya. Kakinya memanfaatkan gerakan kaki aneh yang dengan sempit menghindari setiap serangan rantai. Banyak ahli dari kedua belah pihak di langit mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mampu bertahan untuk waktu yang lama di tangan seorang elit Do Uzong. Wajah Xie Shan menjadi semakin suram setelah melebarkan mulutnya. Wajah pelindung Tai berangsur-angsur menjadi jelek saat pengejaran terus berlanjut. Dia tidak berharap Xiao Yan menjadi sangat licin. Di bawah serangannya ini, bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Do Huang akan tampak sangat sengsara. Namun, orang ini sebenarnya bisa mengelak dengan cara yang lincah. Ceka-ceka, teman baik. Saya memang meremehkan Anda. Tidak heran kau adalah seseorang yang membunuh 2 Do Huang. Pelindung Tai akhirnya tertawa dingin dalam kemarahannya yang ekstrim. Segel tangannya bergerak dan kabut hitam yang tersisa di sekujur tubuhnya segera mengeluarkan gelombang suara dentingan. Segera, 7 hingga 8 rantai tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka terjalin dan berlama-lama di langit sebelum mengejar Xiao Yan yang mengelak dari segala arah. Namun, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri selanjutnya.
Di bawah teriakan dingin pelindung Tai yang berisi niat membunuh, rantai berwarna hitam itu mengadopsi formasi jaring naga yang menutup semua jalan mundur Xiaoyan. Dengan cara ini, Xiaoyan hanya memiliki pilihan untuk melawan serangan itu secara langsung. Namun, secara alami tidak perlu menggambarkan nasib seorang Dou Huang yang melawan serangan langsung elit Dou Zong. Xiaoyan juga menghentikan perjuangannya yang tidak berguna. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menghindari serangan itu. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat dia melihat rantai berwarna hitam yang dengan cepat diperbesar di matanya. Para ahli dari sekte racun segera menghela nafas di dalam hati mereka saat melihat Xiaoyan menghadapi kebuntuan ini. Namun, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Saat elit Dou Zong itu mengungkapkan dirinya, moral mereka sudah menurun. Ini karena mereka tahu bahwa meskipun dokter peri kecil adalah Dou Zong, masih sulit baginya untuk melawan dua orang sendirian. Begitu dia dikalahkan, nasib sekte racun secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Ekspresi buas melintas di wajah Xieshan ketika dia melihat situasi di mana Xiaoyan berada. Dia pada dasarnya bisa membayangkan penampakan Xiaoyan yang mati menyedihkan. Rantai berwarna hitam itu tiba-tiba tiba di depan tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya berisi berbagai pemikiran. Rantai berwarna hitam tiba-tiba tiba. Namun, saat hendak menyerang Xiaoyan, ruang tempat tubuhnya berada tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur rantai yang semula sempurna menyimpang mengikuti ruang yang terdistorsi. Ini akhirnya melewati tubuh Xiaoyan dan menembak pergi. Adegan tiba-tiba segera menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Pelindung Tai tercengang sesaat sebelum teriakan kerasnya terdengar, "Bolehkah aku tahu Dou Zong mana yang disembunyikan di sini? Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak." "Kalau tidak, apa? Apa yang bisa kau lakukan?" Sosok manusia perlahan muncul di depan Xiaoyan saat suara sedingin es terdengar. Semua mata di area ini langsung menoleh mengikuti penampilan yang tidak biasa dari sosok itu. Semua orang ini tercengang ketika melihat bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah wanita dengan wajah yang cantik. Dia sebenarnya adalah VIP lain yang diundang oleh pemimpin sekte, tidak terduga, dia sebenarnya adalah seorang elit Dou Zong. Wajah para ahli dari sekte racun tercengang ketika mereka melihat wanita itu menampakkan wajahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang turun tangan sebelumnya sebenarnya adalah dia. Setelah tertegun, kegembiraan liar melonjak dari dalam hati mereka. Dari mendengar teriakan pelindung Tai sebelumnya, sepertinya orang ini juga seorang elit Dou Zong. Selain itu, tindakan mendistorsi ruang dengan tangan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli Dou Zong. Poin ini adalah sesuatu yang sangat jelas dijelaskan oleh ahli Dou Huang. Pada saat ini, moral orang-orang dari sekte racun, yang telah sangat hilang dari campur tangan pelindung Tai, segera melonjak. Partai lain memiliki dua elit Dou Zong dan mereka juga memiliki dua. Mereka masih memiliki keuntungan yang cukup besar dalam pertarungan besar ini. Orang yang mengintervensi secara alami adalah Medusa yang bersembunyi. Dia masih ditutupi oleh kulit binatang misterius itu, dan wajahnya yang memesona menjadi jauh lebih biasa. Meskipun demikian, aura menyihir yang dipancarkan dari tulangnya masih menyebabkan banyak mata orang berhenti sejenak padanya. Sepertinya Anda benar-benar berencana untuk campur tangan dalam masalah ini? Mata pelindung Tai gelap dan dingin saat menyapu tubuh Medusa. Hatinya terasa sedikit terpesona. Dia bisa merasakan bahwa ahli misterius yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. "Serahkan dia padaku." Medusa menatap tipis ke arah pelindung Tai. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang muncul di dalamnya. Dia takut mengungkap jejak siapa dia, tapi dia tidak pernah menggunakan pedang panjang berbentuk ular dalam pertempuran besar 4 kerajaan. "Aye, hati-hati. Saya akan datang dan membantu Anda setelah saya menghabisi orang itu." Xiaoyan mengangguk. Tatapan jahatnya melirik Xieshan yang telah turun ke kondisi kusam karena penampilan Medusa. "Tenang, aku tidak akan membiarkan dia lari. Saya tahu bahwa target perjalanan Anda ini adalah dia." Wajah Medusa terangkat sedikit melengkung. Meskipun penampilannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan penampilannya yang semula menyihir, itu masih memiliki beberapa pesona yang tersisa. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk.
Tatapannya yang gelap dan padat menyapu pelindung Tai sebelum melangkah mundur perlahan. Ceka-ceka, sungguh wanita yang sombong. Meskipun Anda adalah seorang elit Douzong, Anda bukan apa-apa di mata Hall of Souls kami. Di masa depan, Anda mungkin menyesali keputusan Anda yang menyinggung Hall of Souls kami. Sikap Medusa menyebabkan kemarahan melonjak di hati pelindung Tai. Dia segera mengungkapkan senyum dingin. Orang-orang dari Hall of Souls, kamu selalu suka mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Jari Medusa menjentikkan dengan lembut ke pedang panjang itu. Dia mendengar dentang tajam yang jelas sebelum mengangkat kepalanya untuk membalas dengan lemah pelindung Tai. Kamu bahkan pernah melihat orang lain dari Hall of Souls. Mata pelindung Tai sedikit berkedip saat dia berteriak kaget setelah mendengar makna yang terkandung dalam kata-kata Medusa. Medusa tidak menanggapi pertanyaan pelindung Tai. Dou Qi megah bersirkulasi seperti aliran gunung di dalam tubuhnya. Banyak fluktuasi yang terlihat naik di sekitarnya. Dia mampu menggerakkan transformasi dunia luar hanya dengan mengandalkan sirkulasi Dou Qi di dalam tubuhnya. Selain seorang elit Douzong, tidak ada seorang pun di tingkat Dou Huang yang dapat mencapai ini. Niat membunuh juga melintas di mata pelindung Tai ketika dia melihat bahwa Medusa telah terdiam lagi. Dia dengan dingin mendengus, pelindung ini akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong hari ini. Jari pelindung Tai bergerak saat dengusan dinginnya terdengar. Suara tabrakan yang jelas segera bergema di langit. Rantainya mengeluarkan suara dentang saat mereka mengadopsi bentuk seperti gurita. Itu kemudian dilemparkan dengan keras ke arah Medusa. Wajah Medusa tidak berubah menghadapi momentum mengejutkan dari tindakan ini. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk, dan itu segera menembus titik tertentu pada rantai dengan cara seperti kilat. Kekuatan ungu liar meletus dan mengirim rantai besar itu terbang dengan kuat. Dia bukan Dou Wang atau Dou Huang. Serangan seperti itu oleh pelindung Tai tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Meskipun itu hanya pertukaran serangan awal, tempat di mana pedang panjang dan rantai bertemu telah meledak menjadi suara keras yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang melonjak menyebar ke segala arah. Melihat dua elit Douzong lainnya telah memasuki pertempuran panas yang berapi-api, para ahli di sekitarnya dari kedua sisi mulai buru-buru mundur. Mereka semua takut bahwa mereka akan terlibat, yang akan meninggalkan mereka dengan takdir yang pasti tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari kata kematian. Ekspresi Xie Beihua di langit yang jauh, yang masih agak sombong, langsung menegang karena penampilan Medusa. Ini terutama terjadi setelah dia melihat bahwa pihak lain sebenarnya mampu bertarung dengan pelindung Tai. Sudut matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke dokter peri kecil saat dia berkata dengan suara yang dalam dan gelap, "Tidak disangka kamu juga telah mengundang seorang penolong. Pantas saja kamu berani gegabah. Hal yang sama bisa dikatakan untukmu." Dokter peri kecil tersenyum tipis. Mata ungu keabu-abuannya menyapu ke bawah saat dia mengejek, sepertinya harapan gerbang 10.000 kalajengkingmu untuk menelan sekte racunku akan segera gagal. Hei, aku khawatir ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saya yang lama telah berlatih selama bertahun-tahun. Jangan percaya bahwa saya tidak bisa menghabisi anggota generasi muda seperti Anda. Xie Beiyan tertawa karena amarahnya. Tongkatnya dengan keras menghantam udara kosong saat jubahnya robek. Tato kalajengking besar berwarna darah muncul di dadanya setelah pakaiannya robek. Kalajengking darah ini seperti makhluk hidup dan dipenuhi dengan aura jahat yang ganas. Tingkat kekejamannya tampaknya lebih besar daripada kalajengking setan langit 4 sayap dari sebelumnya. Apalagi ini hanya sekedar tato. Jika itu adalah hal yang sebenarnya, kemungkinan itu akan lebih menakutkan. Kaisar Kalajengking Iblis Darah. Mata dokter peri kecil mempelajari tato berwarna darah. Kelihatannya tidak jauh berbeda dari kalajengking biasa. Alisnya berkerut sebelum wajahnya berubah drastis. Hehe, tidak lama setelah aku yang dulu maju ke kelas Douzong saat itu, aku beruntung bertemu dengan Kaisar Kalajengking Iblis Darah yang terluka parah, yang juga kebetulan akan menerobos ke kelas Douzong. Setelah berusaha keras untuk membunuhnya, saya memurnikan darah dan dagingnya sebelum menyegel rohnya ke dalam tubuh saya. Itu dapat dianggap telah disempurnakan secara bertahap selama bertahun-tahun.
Hari ini, saya akan mengizinkan Anda untuk menjadi yang pertama mencoba kekuatan, keterampilan roh darah, gerbang 10.000 kalajengking dengan penguasaan penuh. Jia Buyan segera tertawa saat melihat ekspresi tercengang di wajah dokter peri kecil. Segel tangan di tangan Jia Beiyan tiba-tiba berubah saat tawa dinginnya terdengar. Orang bisa melihat tato kalajengking darah di dadanya semakin bergoyang. Benang itu mulai memasuki tubuhnya. Mengikuti pintu masuk tato, tubuh Xie Beiyan menjadi membengkak. Kedua tangannya sangat terdistorsi. Sesaat kemudian, tulang putih pekat menembus kulitnya. Itu bergoyang sebelum berubah menjadi dua penjepit besar berwarna darah. Penyempurnaan masih berlanjut. Pada saat berhenti secara bertahap, Jia Beiyan telah berubah menjadi monster yang setengah manusia, setengah kalajengking. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Aura kekerasan dan brutal melonjak ke langit. Wajah dokter peri kecil itu serius saat dia melihat Jia Beiyan, yang auranya melonjak tinggi. Jia Beiyan saat ini kemungkinan sebanding dengan bintang 5 Douzong. Wanita racun langit. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menjadi penghormatan pertama untuk penguasaan lengkap, Blood Spirit Skill, saya. Penjepit besar berwarna darah diarahkan ke dokter peri kecil. Wajah Xie Beiyan menunjukkan kebiadaban. Mungkin itu karena metode Qi tetapi suaranya terdengar mendesis. Aura jahat yang tiba-tiba melonjak ke langit secara alami menarik perhatian semua orang di bawah. Banyak tatapan segera terangkat. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat tubuh Xie Beiyan, yang bukan manusia atau kalajengking. Sangat mudah untuk melihat perubahannya terutama setelah merasakan aura menakutkan yang keluar dari tubuh yang terakhir. Ekspresi semua orang dari sekte racun menjadi putih. Aura orang tua itu saat ini sedang mendorong ke puncak bintang 5 Douzong. Itu sudah melampaui dokter peri kecil. Dengan cara ini, dokter peri kecil pasti akan mengalami kesulitan bersaing dengannya. Xiao Yan meminjam persepsi spiritualnya yang tajam dan mampu merasakan transformasi Xie Beiyan selangkah lebih maju dari yang lain. Hatinya sedikit tenggelam. Dia tidak menyangka Xie Beiyan sebenarnya menyembunyikan taktik ini. Aku harus pergi dan membantu dokter peri kecil dulu. Jika tidak, akhirnya tidak akan bagus. Tubuh Xiao Yan bergerak tiba-tiba saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja akan terbang ketika sesosok manusia menghalangi di depannya. Tawa dingin dengan cepat ditransmisikan, "Bocah, kamu harus tetap tenang di sini." Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Xie Shan yang memblokirnya. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya. Seorang penguasa berat berkedip dan muncul saat dia mengepalkan tangannya. Segera, dia menyerang ke depan dengan cara yang sangat ganas. Aura ganas itu menekan Xie Shan sampai dia sejenak membosankan. Sementara Xiao Yan terjerat dengan Xie Shan, Xie Beiyan itu juga telah melepaskan serangannya. Seseorang hanya bisa melihat tubuhnya berkedip dan muncul di depan dokter peri kecil. Penjepit besar berwarna darah menari saat mereka menjepit ke pinggang yang terakhir. Kuku tajam dokter peri kecil tiba-tiba melonjak sebelum segera meretas penjepit besar berwarna darah. Percikan api meletus. Namun, mereka tidak menyebabkan kerugian yang nyata pada pihak lain. Hei. Penjepit besar itu dipelintir dengan cara yang aneh mengikuti tawa dingin Xie Beiyan. Gerakan menjepit yang keras segera menyusul. Seseorang hanya bisa mendengar gelombang suara metalik karena paku yang mirip logam keras dari dokter peri kecil benar-benar patah. Tubuh dokter peri kecil dengan tergesa-gesa mundur setelah dia menderita kerugian, tampak sedikit sengsara. "Muda, aku yang dulu akan melihat betapa sombongnya kamu bisa bertindak." Xie Beiyan segera tertawa dengan sikap sombong yang dingin setelah menyebabkan pihak lain menderita kerugian. Mata dingin dan acuh tak acuh dokter peri kecil perlahan-lahan bergerak ke atas setelah melihat kukunya yang patah. Setelah itu, dia berhenti di Xie Beiyan yang tersenyum buas. Tangan halusnya dengan lembut terulur sebelum dimasukkan ke dalam mulut kecilnya itu. Bagian belakang giginya menggigit dan darah merah cerah merembes keluar. Jarinya yang berisi beberapa jejak darah perlahan bergeser ke dahinya yang halus. Itu perlahan bergerak dan segel aneh muncul di dahinya sesaat kemudian. Senyum buas di wajah Xie Beiyan berangsur-angsur berkurang setelah melihat gerakan yang tidak biasa dari dokter peri kecil. Dia mengerutkan kening sementara hatinya terasa sedikit tidak nyaman.
Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang tidak biasa setelah kemunculan segel. Matanya berputar dan mata kirinya berubah menjadi ungu tua sedangkan mata kanannya menjadi warna keabu-abuan yang tidak biasa. Kamu juga orang pertama yang bisa membuatku melepaskan tubuh racun yang menyedihkan milikku. Bisa mati karena ini layak untuk statusmu. Wajah Xie Beiyan sedikit berubah saat dia melihat dokter peri kecil, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura aneh. Ekspresi sombong di matanya menghilang. Yang tersisa hanyalah kesungguhan yang tidak bisa disuarakan. Dari aura aneh yang dipancarkan dari tubuh orang lain, dia bisa merasakan benang kematian. Tubuh racun yang menyedihkan. Sepertinya yang dikatakan pelindung Tai itu benar. Kamu bisa mencapai tahap ini pada usia seperti itu hanya karena kamu mengandalkan benda ini. Xie Beiyan juga orang yang berpengalaman. Dia juga telah mendengar sedikit tentang kehebatan tubuh racun yang menyedihkan. Karena itu, dia segera mendesis dengan cara yang menyeramkan. Dokter peri kecil perlahan mengangkat kepalanya. Warna di matanya sangat murni sehingga menakutkan. Satu berwarna ungu sedangkan yang lainnya abu-abu. Tidak ada doping warna lain. Sekilas memberi seseorang perasaan dingin dan acuh tak acuh. Di bawah sepasang mata yang aneh ini, hati Xie Beiyan tanpa sadar melompat terlepas dari kekuatannya. Mata abu-abu ungu mengamati Xie Beiyan. Namun, dokter peri kecil tidak membuka mulutnya. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya yang halus. Jari-jari 100 kaki di sekelilingnya mulai berfluktuasi secara intens. Itu segera berputar dan membentuk sangkar yang tidak terlihat. Menyusul distorsi ruang, tatapan yang dulu dilihat dunia luar juga menjadi kabur. Dunia penjara racun langit. Saat dokter peri kecil memutar ruang menjadi sangkar, orang bisa melihat kabut tebal ungu keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Itu segera tersebar. Dalam beberapa kedipan, itu menutupi ruang yang sudah terdistorsi menjadi kandang. Dalam sekejap, tatapan dari dunia luar semuanya terhalang sepenuhnya. Wajah Xie Beiyan suram di dalam sangkar luar angkasa saat dia melihat kabut tebal ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya. Dia bisa merasakan kabut jenis ini mengandung racun mematikan yang bahkan dia tidak berani serap ke dalam tubuhnya. Apalagi kabut ini juga sepertinya memiliki kemampuan untuk mengganggu kecepatan dan kelincahan seseorang. Dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih berat setelah penyebaran kabut racun ini. Sungguh gas beracun yang menakutkan, itu sebenarnya mampu mencemari energi alam di dalam ruang tertutup ini. Dengan cara ini, seseorang tidak akan berani secara acak menyerap energi di dunia saat bertarung. Ini berarti seseorang hanya bisa menghabiskan kekuatannya tanpa bisa mendapatkan pengisian ulang apapun. Jika ini berlangsung terlalu lama, akhir seseorang pasti akan sangat buruk. Benar-benar taktik yang keji. Tubuh racun yang menyedihkan memang merepotkan untuk ditangani. Mata Xie Beiyan yang gelap dan dingin menyapu kabut ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya saat dia berbicara di dalam hatinya dengan suara yang dalam. Jantungnya segera tergerak dan ia menutup pori-pori di sekujur tubuhnya. Lapisan douki yang kuat benar-benar menutupi tubuhnya untuk mengisolasi dirinya dari kabut abu-abu ungu itu. Namun, setiap kali tubuh racun yang menyedihkan meletus, itu akan menghasilkan letusan lengkap tubuh racunmu selangkah lebih dekat. Aku yang dulu akan menemanimu jika kamu benar-benar ingin terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Energi berwarna darah yang agung tiba-tiba melonjak dari tubuh Xie Beiyan setelah tangisan dingin dan gelapnya terdengar. Dua penjepit besar melambai dengan keras. Matanya terus-menerus melihat sekelilingnya, siap menunggu yang tersembunyi dari dokter peri kecil untuk menyerang. Ruang ungu keabu-abuan selebar 100 kaki tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Kabut racun ungu keabu-abuan secara kebetulan menyebar ke tepi ruang yang terdistorsi. Cara itu seolah-olah ada 4 dinding transparan yang mengisolasi sekeliling mereka. Di dalamnya bisa dianggap dunia yang tertutup gas beracun. Karena isolasi kabut racun ungu keabu-abuan, semua orang tidak dapat melihat pertempuran di dalamnya. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menggunakan persepsi spiritualnya untuk memindai bagian dalamnya, persepsi spiritualnya akan dipantulkan kembali ke tempat di mana ruang terdistorsi. Dengan cara ini, orang luar sama sekali tidak menyadari situasi pertempuran di dalamnya.
Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam menunggu pertarungan hidup dan mati antara keduanya berakhir. Tatapan Xiaoyan perlahan ditarik dari ruang ungu ke abu-abuan. Meski ekspresinya masih agak khusyuk, dia setidaknya tidak lagi khawatir seperti dulu. Melihat tindakan dokter peri kecil sebelumnya, sepertinya dia juga menggunakan sesuatu yang menyebabkan kekuatannya melonjak. Selain itu, dia secara khusus membentuk ruang tertutup di langit dan harus memiliki kepercayaan diri. Mengingat pemahaman Xiaoyan tentang dirinya, dokter peri kecil bukanlah tipe orang yang dengan bodohnya pergi dan melakukan sesuatu seperti mencari kematian dalam perkelahian. Kita sekarang hanya bisa menunggu akhir-akhir. Xiaoyan menghela nafas sekali lagi di dalam hatinya. Tatapannya juga tiba-tiba menjadi dingin karena perlahan-lahan meluncur ke Xie Shan di depannya. Suaranya perlahan berkata, karena kepala Xie Shan sangat ingin bertarung dengan saya harus benar-benar disalahkan jika saya tidak memberi Anda kepuasan hari ini. Kata-kata Xiaoyan mungkin tenang tapi niat membunuh dalam suaranya sangat jelas. Jelas, orang ini, yang telah berulang kali memblokirnya, telah berhasil menerima amukan dan niat membunuh di dalam hatinya. Wajah Xie Shan berangsur-angsur berubah saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera tertawa, sungguh orang yang sombong. Anda seharusnya merasa terhormat karena kepala suku ini secara pribadi bertengkar dengan Anda. Kalau begitu, aku akan mengundang ketua Xie untuk menyerahkan kepalamu. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman ganas. Kakinya dengan keras menginjak udara kosong. Cahaya perak berkedip dan tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Beberapa bayangan muncul di langit. Sesaat kemudian, Xiaoyan muncul di atas kepala Xie Shan. Tangannya dengan erat mencengkeram penguasa yang berat itu saat dia segera memotong dengan kejam ke kepala yang terakhir tanpa gerakan mewah. Penguasa yang sangat besar itu membawa angin bertekanan kuat yang menciptakan peluit. Angin itu menyebabkan pakaian Xie Shan menempel erat ke tubuhnya. HMPH! 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 Xie Shan mendengus dingin. Tongkat biru di tangannya diangkat dengan kasar. Itu runtuh dengan penguasa berat itu tanpa menyerah. Dentang! Suara tabrakan logam yang jelas muncul. Percikan terbang saat kekuatan yang kuat menyebar dari titik kontak. Dua sosok manusia dengan cepat mundur. Tubuh Xiaoyan berguling di udara. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia menstabilkan dirinya sendiri. Sebaliknya, kaki Xie Shan terhuyung beberapa langkah mundur sebelum berhenti. Apalagi tangan yang memegang tongkat itu tampak bergetar. Xiaoyan secara alami jauh lebih kuat dari Xie Shan dalam hal kekuatan fisik. Menambahkan beban berat penguasa Xuan berat dan kekuatan tubuh fisiknya, yang telah mengalami penyempurnaan dari banyak harta alam, secara alami bodoh bagi Xie Shan untuk memilih tabrakan langsung. Tubuh Xiaoyan digantung di langit. Dia memandang Xie Shan yang tampak lebih galak dan lebih kejam yang telah mundur beberapa langkah. Kilatan dingin melintas di matanya. Hijau giok panas Douki secara alami melonjak dari tubuhnya dan segera menembak ke arah penguasa Xuan berat ke segala arah. Dalam sekejap, penggaris berat hitam tua itu berubah menjadi warna hijau giok. Benang api hijau giok diam-diam menutupi itu. Ekspresi Xie Shan sedikit berubah ketika dia merasakan energi besar yang diaglomerasi pada penguasa Xuan berat. Tongkat biru di tangannya menari dan membentuk banyak bayangan. Douki yang kuat dengan cepat beredar di tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti nadinya dan dituangkan ke dalam batang. Setelah Douki dituangkan, ukuran tongkat biru sangat melonjak. Itu tampak seperti pilar biru. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya mereka berdua menggunakan teknik Dou yang cukup kuat. Para ahli di sekitar mereka buru-buru mundur saat melihat pemandangan ini, takut terlibat. Warna hijau giok pada penggaris menjadi lebih pekat. Pada saat tertentu, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih tajam. Kedua tangannya dengan erat menggenggam gagang penguasa dan pembuluh darah di lengannya berdenyut. Dia dengan kasar membobol Xie Shan dari kejauhan sambil memasang ekspresi ganas. Tsunami yang memecah api. Cahaya api hijau giok yang berukuran lebih dari 100 kaki segera melesat dari ujung penguasa saat teriakan bergema di hati Xiaoyan. Udara berfluktuasi berulang kali dimanapun api menyala. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Tongkat gemetar surga.
Mengikuti cahaya penguasa yang melesat dengan angin panas dan energi yang kuat, Xie Shan mengatupkan giginya dan tiba-tiba melambaikan tongkat biru di tangannya. Itu membuat ritme gemetar yang aneh di tengah cahaya biru yang menusuk saat itu dengan keras menghantam cahaya penggaris. Bang! Penguasa bersinar dan cahaya biru langsung terjalin di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan seperti guntur segera bergema di langit. Riak energi intens yang mengandung gelombang api panas melonjak keluar dari titik kontak. Itu menyerang Xie Shan sampai dia mengeluarkan erangan teredam. Tangan yang memegang tongkat biru mengeluarkan asap putih dengan suara cici. Namun, dia dengan paksa menggertakkan giginya dan terus memegangnya. Tubuhnya bergerak dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Api aneh yang terkandung pada cahaya penguasa menyebabkan dia menderita kerugian besar dalam tabrakan ini. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat Xie Shan mundur. Tatapannya beralih ke ruang tertentu saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xie Shan. Dia mengangkat penggarisnya yang berat dan dengan kasar menyapunya. Tubuh Xie Shan buru-buru mengeluarkan dan memurnikan kekuatan panas yang menjengkelkan itu. Kakinya tergelincir dengan cara yang aneh ketika dia merasakan angin, memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu. Setelah menghindarinya, tubuhnya sekali lagi mundur. Tatapannya melayang dan berhenti di tempat aslinya ketika dia mundur tetapi tidak melihat Xiao Yan mengejar. Dia langsung mengeluarkan tawa dingin itu. Namun, sosok kecil yang manis tiba-tiba muncul di belakangnya sementara tawa dingin itu masih ada di tenggorokannya. Suara yang jelas terdengar. Haha, makan pukulan saya. Suara jernih lembut itu baru saja terdengar ketika kepalan kecil pucat langsung melesat. Cahaya ungu berkedip-kedip di kepalan tangan. Itu berisi kekuatan yang menakutkan. Kejutan melonjak ke mata Xie Shan ketika dia merasakan kekuatan menakutkan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia dengan paksa berbalik dan menggunakan tongkat biru di tangannya untuk menahan dadanya. Bang! Tinju kecil itu dengan kuat menancapkan tongkat biru itu. Namun, sebelum Xie Shan bisa menghela nafas lega, suara retakan menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Orang bisa melihat bahwa batang biru, dengan kekerasan yang tidak lebih lemah dari baja, retak saat ini. Tinju kecil itu melewatinya dan akhirnya mendarat di dada Xie Shan.